Definisi sehat dan sakit adalah suatu kejadian yang merupakan rangkaian proses yang berjalan dan terus-menerus. Dalam kehidupan masyarakat, konsep sehat dan sakit dapat dianggap bergerak dari suatu titik ke titik sakit melalui suatu garis horizontal ataupun sebagai suatu variabel kontinu. Seperti gambar di atas, definisi sehat tidak sebatas tidak sakit. Sehat adalah keadaan baik yang lengkap secara fisik, mental, sosial, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan. Nah, baik, selanjutnya ada pun konsep sehat dan sakit. Nah, yang pertama itu konsep sakit, yang dimana ada orientasi pelayanan, yaitu simple medical atau oriented. Dan yang kedua, tindakan, yaitu baru melakukan tindakan kalau sudah sakit. Dan yang ketiga, sifat pelayanan, yaitu pendekatan kuratif atau klinis. Dan yang terakhir, strategi pelayanan, yang dimana menekankan pada pelayanan rumah sakit, baik rawat jalan ataupun rawat inap. Selanjutnya konsep sehat, yang dimana ada orientasi pelayanan yang bersifat komprehensif, public healthy oriented. Dan yang kedua, melakukan berbagai upaya yang dimana bersifat peningkatan selagi belum jatuh sakit atau promotif. Dan yang ketiga, sifat pelayanan yang lebih menekankan pada upaya-upaya preventif dan promotif. Dan yang terakhir, strategi pelayanan dan lebih di luar rumah sakit, yaitu melalui komprehensif public health dengan pendekatan ekologi dan epidemiologi. Selanjutnya agen adalah penyebab penyakit, bisa bakteri, virus, parasit, jamur, atau kapang yang merupakan agen yang ditemukan sebagai penyebab penyakit. Pada penyakit ini, kondisi ketidakmampuan, cedera, atau situasi kematian lain. Agen ini dapat berupa zat kimia, faktor fisik seperti radiasi atau panas, defisiensi gizi, atau beberapa substansi lain seperti racun ular berbisa. Selanjutnya host atau yang disebut dengan pejamu, yaitu organisme, biasanya manusia atau hewan yang menjadi tempat persinggahan penyakit. Nah, pejamu ini memberikan tempat dan kehidupan kepada suatu patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit, dan dia bisa saja terkena atau tidak terkena penyakit. Selanjutnya lingkungan atau disebut dengan environment, yaitu segala sesuatu yang mengelilingi dan juga kondisi di luar manusia atau hewan yang menyebabkan atau kemungkinan penularan penyakit. Faktor-faktor ini dapat mencangkup aspek biologis, sosial, budaya, dan aspek fisik lingkungan. Baik, adapun teori penyebab penyakit. Yang pertama itu teori kontagion yang berawal dari pengamatan terhadap penyakit kusta di Mesir ini, yang menyatakan bahwa penyakit ini terjadi akibat kontak antara satu orang dengan orang lain. Dan kedua, teori Hippocrates, yaitu mengemukakan bahwa penyakit timbul akibat pengaruh lingkungan, contohnya air, udara, tanah, cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya teori humoral, yaitu teori yang berkembang di Cina dan mengemukakan bahwa penyakit timbul akibat gangguan dari ketidakseimbangan cairan dalam tubuh. Selanjutnya teori miasma, yaitu pertengahan yang mengemukakan bahwa penyakit timbul akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga menyebabkan pengotoran udara dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya teori epidemik, yaitu teori ini mengemukakan bahwa terjadinya penyakit berhubungan dengan cuaca dan faktor geografi. Nah, selanjutnya teori kuman, jasad atau rem, yang berkembang dengan ditemukannya mikroskop oleh Ohlone dan Leeuwenhoek pada abad ke-18. Muncullah teori yang mengemukakan bahwa penyakit disebabkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya roda de Wheel, yaitu roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak mementingkan pentingnya agen. Nah, besarnya peran dari masing-masing faktor bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Seperti gambar di atas, ada pun contohnya, yaitu peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada seks mental. Peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya pada sembron. Peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit malaria. Dan yang terakhir, peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan.